Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta BDK Palembang. Sahabat BDK TV, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Ngobjek, Ngobrol Asyik Edukatif. Bersama saya, Yafi Grata Putra, lebih kurang 30 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita. Pada hari ini, kita akan mengangkat tema tentang kiat menghadapi bencana. Bersama kita telah hadir narasumber kita yang sangat spesial. Beliau adalah Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Palembang, dan beliau adalah Widya Iswara satu-satunya alumni dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Langsung saja kita sapa Al-Ustadz Haji Sudarmono Latif, LC MSy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Ustadz, di akhir tahun ini kesibukannya apa Ustadz? Seperti biasa, ada kewajiban kita sebagai Widya Iswara, kewajiban kita dalam pekerjaan, dan juga ada kewajiban kita di sosial masyarakat. Seperti biasa, mengisi ceramah, mengisi khutbah, dan lain sebagainya, insyaallah. Ustadz masih sering bersafari dakwah Ustadz? Masih ada jadwal kajian bulanan, ada mingguan. Insya Allah lanjut dakwah. Karena Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang paling baik ucapannya selain daripada orang yang mengajak kepada Allah dan dia meyakini dan sampai berkata, aku termasuk orang-orang yang muslim. Baik Ustadz, selain sibuk bersafari dakwah, ini yang kita tahu Ustadz juga punya travel umroh ya Ustadz ya. Itu bagaimana Ustadz? Travel umroh ini kita ingin mempermudah jemaah, mempermudah masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh, dan sebisa mungkin kita melayani maksimal ya, mulai dari pembuatan paspor, vaksin, meningitis dan lain sebagainya. Kita layani sebaik mungkin pada saat keluar rumah sampai kembali lagi ke rumah. Mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrurah insyaallah. Amin, amin. Baik, sahabat BDK TV, ya, kita langsung masuk ke tema kita pada hari ini tentang bagaimana kiat menghadapi bencana. Ustadz Sudarmono, seperti yang kita tahu, setiap manusia akan mendapatkan ujian berupa bencana. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu pasti akan ketemu yang namanya bencana atau musibah. Berbicara tentang bencana atau musibah adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh siapapun, baik itu orang beriman maupun tidak beriman. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bencana ini, Ustadz? Ya. Terima kasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bencana ini mempunyai kaitan dengan yang disebut dengan musibah, yang disebut dengan bala, dan yang disebut dengan fitnah. Jadi rumah besarnya adalah bencana. Bencana itu artinya sesuatu yang menimpa. Sesuatu yang menimpa seseorang itu bisa sesuatu yang membahagiakan ataupun sesuatu yang memberatkan ataupun yang menyusahkan. Seseorang ketika diberikan atau ditimpa oleh sesuatu yang menyenangkan seringkali lupa. Misalkan dia diberikan kekayaan, dia diberikan jabatan dan lain sebagainya, kadang-kadang dia lupa, dan kebanyakan seperti itu. Namun sedikit sekali manusia yang lupa ketika diberikan suatu bencana, suatu bala, suatu ujian atau suatu fitnah, karena mereka akan cepat ingat kepada Allah SWT. Sementara Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Ketika kita ingat kepada Allah di masa kita bahagia, di masa kita senang, maka Allah berjanji suatu saat ketika kita ada masalah, ada ujian dan sebagainya, Allah akan ingat kepada kita. Nah inilah kenapa kita harus tahan menghadapi bencana, karena bencana itu tidak serta-merta membawa keburukan, bisa jadi dia membawa suatu kebaikan, manakala bisa kita tanggulangi dengan syukur ketika
ada nikmat, dan manakala kita bersabar terhadap apa yang diujikan oleh Allah SWT kepada kita, dan pasti ujian itu kita sanggup untuk melaluinya. Baik Ustadz, jadi kita garis bawahi bahwasanya bencana itu ada beberapa macam ya Ustadz ya. Betul. Bentuknya. Ada musibah, bala, dan fitnah. Jadi kesemuanya itu ketika dialami oleh orang yang beriman itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapi ujian itu tadi gimana Ustaz? Baik. Pertama kami jelaskan dulu bahwa bala ini terkadang manusia tidak ada kaitan di dalamnya, dan dia merupakan ujian langsung dari Allah SWT. Tidak ada campur tangan manusia. Berbeda dengan musibah. Kalau musibah itu manusia ada campur tangan di dalamnya. Salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila mereka ditimpa oleh musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Sebagaimana juga ada di ayat lain Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya, tampaknya suatu bencana baik di lautan ataupun di daratan, sebagiannya atau disebabkan karena ulah tangan manusia. Artinya ketika musibah itu terjadi, kita harus introspeksi diri, apakah ada kesalahan dari kita atau ada suatu yang menyebabkan kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bagi orang beriman tidak ada yang namanya siksaan, tidak ada yang namanya hukuman. Semua yang terjadi itu sebenarnya rahmat Allah SWT. Ketika kita keluar ataupun ketika kita melenceng, maka akan diingatkan oleh Allah SWT karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kemudian yang fitnah. Fitnah ini dalam bahasa Arabnya adalah sebagai ujian. Nanti kalau fitnah berubah ke bahasa Indonesia sudah makna lagi, artinya tuduhan. Namun dalam bahasa Arab fitnah itu maknanya adalah ujian. Misalkan, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hai orang-orang yang beriman, sebagian di antara harta kamu, anak-anak kamu, istri kamu itu adalah fitnah. Artinya di situ adalah ujian. Bagaimana kita bisa berbuat baik, bagaimana kita bisa memberikan nafkah, bagaimana kita bisa mengurus istri, mengurus anak dengan baik, sehingga kepengurusan kita itu ataupun pemberian nafkah kita itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ladang jihad bagi kaum bapak-bapak dan ibu-ibu. Jihadnya adalah mentaati suami dan melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, sholat 5 waktu misalkan, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik Ustadz, dari penjelasan Ustadz yang tadi ya, bahwasanya salah satu bentuk bencana itu ujian. Sebagaimana yang kita ketahui, ada satu ayat yang Allah firmankan yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi seperti ini sekilas, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa kolerasi antara musibah atau ujian dengan sabar itu Ustaz? Baik, terima kasih, luar biasa obrolan kita, pertanyaan yang disampaikan tadi. Jadi Allah SWT secara keseluruhan memberikan ujian kepada kita, baik berbentuk yang senang maupun berbentuk yang susah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang inti di ayat ini adalah Maha Suci Allah SWT, di tangannya lah takdir, di tangannya lah kekuasaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi semua bentuk yang Allah berikan kepada kita, yang kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan ini, hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi, apakah itu kenikmatan, apakah itu kesusahan, bahkan sampai kematian pun sebenarnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang apabila diuji dengan kekayaan kadang-kadang lupa, dan justru ini sebenarnya yang berat
ketika ada ujian kekayaan, jabatan, istri, anak, dan lain sebagainya, semua yang berbentuk kenikmatan ini terkadang melupakan orang. Dan jarang sekali orang yang lupa ketika diuji dengan sakit, bencana, dan lain sebagainya, biasanya langsung mengingat Allah SWT. Nah, korelasinya dengan sabar dan sholat adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, karena hidup ini adalah semuanya berbentuk ujian, baik kaya maupun miskin, baik yang punya jabatan ataupun tidak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mengingat Allah itu melalui salat. Kemudian untuk sukses menghadapi segala musibah tentunya dengan sabar. Jadi sabar dan salat itu adalah inti daripada bagaimana cara dan kiat menghadapi suatu ujian tadi. Kenapa sholat? Agar kita ingat kepada Allah SWT. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ketika kita tetap bersyukur kepada Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dicontohkan oleh Nabi mulia, Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Zulkarnain, dan seterusnya. Ini sekalipun mereka kaya, mereka tetap soleh, mereka tetap muslih, mereka tetap mukhlisin alahuddin, dan mereka tetap bersyukur kepada Allah SWT. Itu bagaimana cara mereka ingat kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, ketika ada musibah dan lain sebagainya, ujian, fitnah, maka tetap bersabar atas ujian itu, karena seorang mukmin harus yakin yang diujikan oleh Allah kepada dia pasti mampu untuk melaluinya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang, menguji seseorang kecuali orang itu mampu untuk melakukannya. Hanya saja kadang-kadang kita yang merasa ketika diuji seolah-olah Allah benci dengan kita, padahal tidak. Sebenarnya ketika diuji itu Allah ingin mengangkat derajat kita atau ingin menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Sehingga seseorang yang lulus ujian, misalkan anak SMP lulus ujian, akan meningkat kepada SMA, kemudian SMA-nya lulus lagi ke S1 dan seterusnya. Jadi justru itu merupakan rahmat dari Allah SWT. Baik Ustadz, jadi yang poin yang bisa saya tangkap, ujian itu tidak hanya berupa bencana. Nikmat itu merupakan suatu ujian ya Ustadz ya? Iya, justru yang paling berat itu. Itu ya, karena terkadang kita lalai ketika kita mendapatkan nikmat. Kalau kita sedang mendapatkan bencana atau musibah, maka kita akan cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, untuk selanjutnya, sering kita dengar ketika seseorang sedang diuji dengan bencana, entah itu musibah, bala ataupun fitnah, mereka mengatakan bahwasanya sabar ini ada batasnya. Apakah benar seperti itu Ustadz? Dan kalau benar, apakah sabar itu ada tingkatannya Ustadz? Baik, tingkatan sabar tidak disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin karena keterbatasan ilmu kami belum menemukan tingkatan sabar Al-Quran. Dan Al-Quran menyarankan, memerintahkan agar kita menahan amarah, agar kita berlaku sabar atas setiap musibah yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang bisa menahan diri ketika ada amarah, kemudian berikutnya memaafkan orang lain dan suka mencintai perbuatan baik, maka Allah SWT akan bersama orang itu, dan Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya anjuran dari Allah, perintah dari Allah, bahkan perintah dari Allah agar kita bisa menahan amarah. Nah, menahan amarah ini dalam rangka untuk sabar. Jadi orang itu sabar untuk tidak membalas, kemudian sabar untuk tidak berucap, ya, kembali mengatai dan sebagainya. Kemudian kalaupun seandainya dia batas kesabarannya itu sampai dia berucap, kadar ucapan seperti apa yang bisa dia jawab. Jadi ada dalam rangka untuk menahan diri itulah supaya berpikir, jangan langsung membalas ataupun menjawab, dan itu harus disesuaikan dengan kadar-kadar yang yang sesuai sehingga kita bisa adil, karena paling tidak kita kalau bisa lebih baik dan lebih sabar dari orang yang kita hadapi.
Baik Ustadz, jadi sabar dalam menghadapi ujian ya pastinya Ustadz, karena yang kita hadapi itu bencana atau ujian itu datangnya bukan hanya dari alam, bisa jadi datang dari lingkungan sekitar, teman kerja dan lain-lain, dan semuanya itu harus kita hadapi dengan sabar ya. Ya. Selanjutnya Ustadz, selain tadi sholat dan sabar, kiat untuk menghadapi bencana atau ujian itu, selain dari dua hal itu, apakah ada yang lain Ustadz? Apakah dengan melakukan suatu hal atau kebiasaan baik apa yang bisa menghindari atau menangkal dari bencana yang kemungkinan akan menimpa kita? Baik, tadi selain daripada sabar dan sholat, kita harus meyakini sampai kita dari keyakinan itu terucap, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah. Jangankan harta kita, jangankan istri kita, jangankan anak-anak kita, jangankan jabatan kita, nyawa kita pun ketika Allah berkehendak ingin mencabutnya sesuai jadwal tentunya yang ditentukan dan sesuai kehendak Allah, pasti akan kembali kepada pemiliknya. Maka kita di situ meyakini segala sesuatu yang diambil oleh Allah ya berarti kembali kepada pemiliknya. Dan sesuatu yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, pada hakikatnya kita mampu untuk melaluinya. Misalkan seseorang diuji dengan sesuatu, Allah sudah tahu dia mampu untuk melewatinya. Tapi kadang-kadang seorang itu yang salah anggapan kepada Allah. Ketika diberi nikmat, menganggap dirinya dekat kepada Allah. Ketika diberi ujian, menganggap dirinya jauh dari Allah atau Allah benci kepadanya. Padahal tidak semua ujian itu tidak semua hal yang menurut dia baik, menurut Allah baik. Belum tentu. Bisa jadi menurut dia baik, padahal menurut Allah baik. Sebagaimana firman Allah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka dengan sesuatu, padahal di mata Allah SWT itu adalah baik. Misalkan terjadi suatu musibah, bisa jadi dia diingatkan oleh Allah agar kembali kepada Allah. Sudah diingatkan dengan kehilangan, masih tidak mempan. Diingatkan dengan sakit, masih tidak mempan. Akhirnya diingatkan dengan kematian salah satu keluarganya, agar dia kembali kepada Allah SWT. Nah, kita sebagai hamba Allah tentunya menerima dengan lapang dada dan ikhlas, dan sambil mengkoreksi dan introspeksi diri. Insya Allah semua yang ditimpakan kepada kita, ketika kita kembalinya kepada Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Baik Ustadz, jadi intinya musibah atau bencana yang Allah limpahkan kepada kita itu bisa jadi itu berupa teguran ya. Teguran langsung dari Allah agar kita lebih mengintrospeksi diri, memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, selanjutnya sering kita temui, mungkin juga sahabat BDK TV ada yang mengalami, kita sudah mengerjakan sholat, sudah sabar menghadapi bencana atau cobaan, tetapi hal tersebut terus berulang. Semakin kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin diberikan cobaan. Yang terkadang menurut kita, cobaan itu sudah, wah ini cobaan apa lagi nih? Kok aku lagi. Nah, itu sikap kita sebaiknya bagaimana Ustadz? Tidak ada cara lain, kita harus hadapi. Ya, karena di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Kalau kita berpikir bahwasanya hanya kita yang ditimpakan suatu musibah, yakinlah bahwasanya banyak orang di dunia ini yang sudah lebih dahulu mengalami hal yang serupa, bahkan lebih berat daripada kita. Karena itulah dalam ayat tadi Allah SWT berfirman, idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa suatu musibah, qalu, mereka mengatakan inna, sesungguhnya kami. Tidak mengatakan saya, tapi kami, agar kita bisa berpikir bukan saja kita, kami berarti hamba-hamba Allah yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain juga pernah mengalami itu. Kita hanya bagian kecil daripada itu, dan Allah menjamin bahwasanya musibah yang ditimpakan kepada kita pada hakikatnya kita mampu untuk menghindari, kita mampu untuk melaluinya. Dan musibah-musibah yang seperti sakit dan lain sebagainya itu di mata Allah itu kecil. Dan insya Allah kalau kita sabar kita mampu melewatinya. Musibah yang besar itu kalau seorang itu murtad,
Kalau seorang itu keluar dari keyakinannya menjadi tidak ada keyakinan, ya. Nah, ketika berurusan dengan masalah dunia sebenarnya itu di mata Allah kecil. Tetapi kalau sudah berurusan dengan masalah agama sampai dia murtad dan keluar, itu sudah tidak ada sudah tidak ada kebaikan, karena Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu keluar janganlah kamu mati kecuali dalam tetap memegang suatu keyakinan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sabar, insya Allah Allah berikan nikmat-nikmat yang lain berikutnya. Misalkan seperti Nabi Ayub, Allah coba dengan kematian anak-anaknya, Allah coba dengan perpisahan dengan para istrinya. Tetapi ketika dia sabar, bahkan justru dia semakin dekat dan taat kepada Allah, Allah kembalikan itu semua. Jadi agar kita mencontoh Nabi Muhammad, agar kita mencontoh Nabi Ayub alaihissalam, sehingga kita mampu keluar itu dari musibah itu dalam pertolongan Allah SWT. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksud bersama, innallaha ma'as sabirin, maksud Allah bersama orang-orang yang sabar itu bukan berarti Allah duduk dengan kita. Tetapi Allah bersama kita itu Allah memberikan solusi. Allah bersama, memberikan jalan keluar. Allah SWT memberikan buku panduan berupa Al-Quran, ya, mengutus para rasulnya. Nah, itu agar kita bisa mempelajari dan bisa menyelami kehidupan ini, belajar daripada orang-orang yang sukses. Dan orang-orang yang sukses itu intinya pada saat dia dari dunia sampai akhir dia tetap yakin dalam agamanya, dia termasuk orang yang sukses. Karena itulah kita diajari untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang pernah dilalui orang-orang yang sukses. Siapakah orang yang sukses itu? Yaitu para nabi, para rasul, orang yang soleh, yang dia berbahagia di dunia hingga mati tetap dalam keadaan suatu keyakinan kepada Allah SWT. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ustadz, kita pernah dengar bahwasanya bersolawat itu merupakan salah satu kiat bagaimana agar kita terhindar dari bencana. Penjelasannya bagaimana itu Ustaz? Luar biasa, solawat ini mengandung banyak manfaat. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kalau seandainya saya tidak berdoa, kemudian saya tidak berzikir, saya cukup membaca sholawat misalkan, selain daripada yang wajib tentunya, ya, selain daripada yang wajib, ya, misalkan sholat waktu, rukun Islam, rukun iman, kemudian saya tambah dengan sholawat tanpa saya berdoa, ya Rasul, apakah itu kira-kira sudah cukup? Jawaban Rasul cukup, karena di dalam sholawat itu ada doa, di dalam sholawat itu ada zikir, di dalam sholawat itu ada harapan dan roja. Tentunya karena ini sholawat ini adalah kepada kekasih Allah SWT, dan Rasulullah SAW mendapatkan jaminan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kamu memang benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Dan salah satu mengikuti Rasul itu adalah dengan kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan di hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka dia akan mendapatkan salawat dari Allah 10 kali. Maksud salawat dari Allah ini bukan berarti Allah berselawat kepada kita, misalkan Allahumma sholli ala si anu, si fulan bin fulan, bukan. Maksudnya ketika salawat itu dari Allah, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Sehingga ketika kita berselawat itu, dengan begitu Allah tahu, ini kehendak hambaku ini begini, ya, hambaku ini lagi mengalami masalah ini. Saya pernah mengalami anak sakit, kemudian disuntik tidak boleh karena badannya gemeter, kejang-kejang dan seterusnya, tidak dibolehkan disuntik, sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian di jalan saya bersolawat, karena tidak boleh suntik tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus bersolawat, alhamdulillah dengan izin Allah ada jalan keluarnya. Anak itu alhamdulillah sembuh. Itu berkat daripada kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, ya, karena 2 nama ini, nama Allah dan nama Rasul, itu adalah the great name, ya, the great name in the world. Jadi dunia dan akhirat, nama ini jangan dilupakan. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, sahabat BDK TV, dari obrolan kita bersama Al Ustadz Haji Sudarmono Latif,
ada hal-hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, setiap kita pasti akan mendapatkan bencana berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ujian itu bukan hanya berbentuk bencana, tetapi nikmat yang Allah berikan itu juga merupakan ujian dari Allah. Ketika kita diuji, maka kita harus bersabar, dan ketika kita mendapatkan ujian nikmat, maka kita harus bersyukur. Ustadz, kita cukupkan sampai di sini bincang-bincang santai kita, sangat inspiratif ya. Semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan itu akan menjadi khazanah keilmuan untuk sahabat-sahabat BDK TV dimanapun berada. Baik, sahabat BDK TV, sampai di sini perjumpaan kita pada program Ngobrol Asyik Edukatif kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share konten-konten dari BDK TV. Dan jangan lupa juga untuk follow akun-akun media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, Twitter, dan juga ada akun TikTok. Semua informasi dari kegiatan BDK TV dan kegiatan BDK Palembang semuanya kita sampaikan di kanal-kanal media sosial kita. Saya Yopi Grata Putra dan Al-Ustadz Haji Sudarmono Latif, LC MSI. Sampai jumpa. Salam cinta BDK Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.